Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman seagama, dimanapun sampean semua berada, dimanapun jenengan semua berada, semoga hidayah, taufik, rahmat Allah, ridho Allah, pertolongan Allah senantiasa dicurahkan untuk jenengan sedoyo, untuk Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita ada di episode yang keempat tentang sholat ngebut. Khususnya ketika kita berada di pihak sebagai makmum. Kita sebagai makmum yang kondisi fisik kita sudah sepuh, gerakan kita lambat, tidak bisa gerak cepat. Mendapatkan imam yang geraknya cepat. Saking cepatnya imam dibanding kita, imam berangkat ruku, kita baru pelan-pelan ruku. Imam sudah bangun dari ruku, sudah i'tidal, kita ruku belum sampai. Imam sudah berangkat sujud, kita baru sampai ruku. Udah ketinggalan banyak. Nah, ketika kita mengalami hal seperti itu, sholat kita sangat lambat, terutama gerakan, sedangkan imam cepat, apa yang harus kita lakukan? Atau kadang kita baca nggak bisa cepat, nggak secepat imam. Kita ikut pandangan madhab yang menyatakan makmum wajib baca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, imam kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita baru berapa ayat, imam sudah selesai membaca surah, sudah berangkat ruku misal. Contoh yang paling rasional, fisik kita sudah lemah, gerakan kita lambat, si imam kok cepat. Ketika kita mengalami hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang berbahagia, pertama, berikan peringatan pada imam. Caranya bagaimana? Bisa dengan kita jaharkan sedikit bacaan kita. Kita baca misal, Subhana rabbiyal azim. Ketika imam sudah berangkat sujud, tujuan kita supaya imam tahu, oh rupanya kita sebagai makmum ketinggalan jauh dari dia, agar dia memperlambat sedikit gerakannya. Bagaimana kalau si imam nggak peduli? Pilihan buat kita tiada lain adalah mufarokoh. Melepaskan diri dari status sebagai makmum. Mufarokoh. Seluruh ulama sepakat mufarokoh itu boleh. Hanya perbedaannya, sebagian ulama berpandangan ketika kita sudah niat mufarokoh saat itu, sholat kita batal. Kita harus ulang dari awal. Ini pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, termasuk dua murid utama Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, bahwa ketika seorang makmum di tengah sholatnya mufarokoh dari imam,
karena adanya udzur, adanya sebab musabab, maka sholat yang sudah dijalani itu tidak batal, tinggal lanjutkan saja. Jadi intinya seorang makmum melepaskan diri dari statusnya sebagai makmum di tengah sholat itu boleh. Dasar hukum awalnya ada dalam hadis sahih riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam An-Nasai. Kisah bagaimana sahabat Mu'ad bin Jabal menjadi imam sholat subuh. Sebagaimana didokumentasikan oleh sahabat Anas bin Malik. Ketika sahabat Mu'ad bin Jabal menjadi imam sholat subuh, ada sahabat lain namanya Haram. Tujuan sahabat Haram ini artinya mulia, hendak berangkat ke kebun kormaknya segera pagi-pagi untuk menyirami tanaman-tanaman korma. Mendapati waktu subuh di tengah jalan, sahabat Haram mampir ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Begitu Allahu Akbar, kok imamnya membaca Al-Baqarah. Sahabat Haram memutuskan untuk melepaskan diri dari statusnya sebagai makmum. Dia lanjutkan sholatnya, sholat sendiri, lalu dia berangkat ke kebun kormaknya. Ketika sholat berjamaah selesai, dilaporkanlah kepada sang imam sahabat Mu'ad bin Jabal. Inna haraman dakhalal masjidah. Tadi ada saudara kita Haram. Dia masuk ke dalam masjid, dia ikut sholat berjamaah. Falamma ra'aka tawalta, ketika melihat, menyadari engkau ternyata membaca surah yang panjang, tazawwaja fi sholati. Sahabat Haram akhirnya melanjutkan sholatnya sendiri. Sahabat Haram melanjutkan sholatnya sendiri. Walahiko binakhlihi yaski. Dia terus berangkat ke kebun kormaknya untuk menyirami pohon-pohon kormaknya. Mendengar laporan itu, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata, innahu la munafikun. Sungguh dia itu orang munafik. Ayak jalu anis salati min adli sakyi nakhli. Kenapa dia menyegerakan sholat hanya karena urusan menyiram korma? Kata sahabat Anas bin Malik, suatu hari sahabat Haram mendatangi Rasul. Pada saat itu sahabat Mu'ad bin Jabal sedang ada di situ. Sahabat Haram pun lapor, ya Nabi Allah, inni aratu an askiya nakhlan li. Wahai Nabi Allah, suatu hari, suatu pagi, aku bermaksud untuk berangkat ke kebun kormaku untuk menyiram pohon-pohon kormaku. Di tengah jalan mendapati waktu subuh, fadakhaltul masjidah, aku masuk ke dalam masjid liusalliya ma'al qaum, untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama masyarakat. Falamma tawwala, ketika imamnya memanjangkan bacaan, tajawwaztu fi sholati, aku kerjakan sholatku sendiri lebih cepat dari yang lain. Walahiktu binakhli aski, selanjutnya aku berangkat sesuai dengan tujuanku semula menuju kebun korma untuk menyirami korman-kormaku. Faza'ama anni munafikun. Sayangnya Rasul, si imam menuduh aku sebagai orang munafik. Mendapat laporan ini, bagaimana sikap Rasul? Beliau terlihat betul marah. Beliau langsung pandang sahabat Mu'ad bin Jabal, seraya beliau berkata, afattanun anta, afattanun anta. Riwayat lain beliau ucapkan sampai 3 kali. La tatawwil bihim. Apa kamu mau jadi tukang fitnah? Apa kamu mau jadi sumber fitnah? La tutawwil bihim. Jika kamu memimpin sholat dengan jamaah yang majemuk, yang diantaranya mungkin ada punya hajat dan sebagainya, la tutawwil bihim. Jangan kamu panjangkan sholatmu.
Iqra' bi sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wa nahwihima. Cukup baca surah Al-A'la, surah As-Samas dan yang sejenisnya. Dalam kisah hadis ini, sahabat haram yang mufarokoh dari berjamaah oleh Rasul tidak dikecam. Yang dikecam justru si imam yang memanjangkan sholatnya. Di hadis yang lain Rasul menegaskan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Jika ada di antara kalian menjadi imam buat jamaah yang majemuk, maka entengin. Coba pikirkan. Ketika kita jamaah, waktu kita sangat sempit, harus buru-buru berangkat. Imamnya baca panjang. Sholat ini berat atau enteng buat kita? Pasti berat. Begitu juga ketika fisik kita sudah lemah, kita sudah kibar, sudah lanjut usia. Atau kita sedang sakit, fisik kita lemah, gerakan kita lemah, pelan. Imamnya sholat ngebut, gerakannya cepat. Sholat seperti itu buat kita berat atau enteng? Pasti berat. Perintah Rasul, jika kamu menjadi imam buat masyarakat, maka entengin. Jamaah yang berbahagia. Di awal tadi sudah dikemukakan bahwa dari 4 mazhab semuanya sepakat sholat itu boleh diputuskan. Sholat berjamaah, status jamaah boleh diputuskan, mufaroqah. Hanya mereka berbeda, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ketika seseorang niat mufaroqah, maka saat itu sholatnya sudah batal, harus ulang dari awal. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan para ulama 2 madhab itu, bahkan 2 ulama besar madhab Hanafi, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, mereka berpandangan sholatnya tidak batal, tinggal lanjutkan. Ada dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Fathul Bari ada 3 penulisnya. Ada yang ditulis oleh dengan merek yang sama, judul yang sama, Fathul Bari. Yang pertama ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang berikutnya ditulis oleh Syekh Ibnu Battal. Masing-masing namanya sama, Fathul Bari. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Di sana diantaranya dikatakan, walau tawwalal imamu tatwilan fahisan. Andaikan seorang imam memanjangkan sholatnya dengan sangat panjang. Aw hadasa lil ma'mumi udrun. Atau si makmum mendapatkan udur, halangan di tengah sholatnya. Mislu hudusi marodin, misal tiba-tiba dia merasa sakit perut, mules. Kalau nunggu selesainya imam nggak keburu keluar, najis. Ausima'i harikin waqa'a fi dari, atau dia dengar ada banjir yang melewati kampungnya, melewati rumahnya. Ada kebakaran yang di area rumahnya. Au khafa fasadi ta'amin lahu 'alan nar, atau dia baru sadar, ingat tadi goreng enggak dimatiin dulu. Au dihabidabatin lahu 'ala babil masjid, atau dia ingat tadi kendaraannya di depan masjid, ontaknya kuncinya masih gantung, ikatannya masih lepas, belum diikat kuat. Wa nahwi dzalik, dan serupa dengan itu, sejenis itu, fanawa mufaraqata imami, lalu dia niat memutuskan diri dari berjamaahnya, wa atamma sholatahu munfaridan, lalu dia sempurnakan sholatnya sendiri, dia lanjutin sholatnya. Wan sorofa, lalu dia melaksanakan apa yang dia takutkan tadi, yang perutnya sakit terus ke kamar mandi, yang takut ontanya hilang, kendaraannya hilang, langsung dibenerin. Jazadzalika inda ashabina, kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, hal itu boleh dalam pandangan sahabat-sahabatku, ulama-ulama madhab Hambali. Aidon wahakuhu an Syafi'i wa Abi Yusuf wa Muhammad, bahkan mereka ulama-ulama madhab Hambali juga menceritakan pendapat yang sama dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in.
Jadi madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan sebagian ulama madhab Hanafi, ketika kita mufarokoh karena adanya alasan dari imam kita, dapat berapa rakaat terusin, boleh. Tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpandangan sholatnya batal, ya harus kerjakan dari awal. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.